Materi selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu bab 5 tentang Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Yang pertama Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ketika sudah dewasa, dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi SAW berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam. Fatimah dilahirkan di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Nabi SAW hijrah, tahun kelima dari kerasulan. Dia adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kalsum. Saudara laki-lakinya yang tertua, yakni Qasim dan Abdullah, meninggal dunia pada usia muda. Kehidupan Fatimah dibagi ke dalam dua periode, yakni masa kanak-kanak di Mekah dan masa remaja serta masa dewasa di Madinah. Pada periode masa kanak-kanak di Mekah, keluarganya hidup dalam keadaan menyedihkan, banyak tekanan dan penyiksaan, karena pada masa itulah babak perjuangan Rasulullah SAW pada periode remaja dan dewasa di Madinah. Kemudian pada masa periode remaja dan dewasa, Fatimah Zahra dinobatkan sebagai putri pimpinan kota di Madinah. Fatimah tinggal di pusat kota yang paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama masa itu. Kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering juga kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk memberikan makanan. Sampai-sampai kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada seorang Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, mereka tetap saja berakhir bahagia, lestari dan sebagai suami istri sampai akhir hayat. Memang Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi SAW sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi SAW memanggilnya dan berbisik kepadanya. Tangisannya semakin bertambah. Kemudian Nabi SAW berbisik sehingga dia pun tersenyum dan bahagia. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tapi kemudian ia tersenyum karena seperti kata ayahnya, dialah yang pertama kali akan menjumpai Nabi Muhammad di akhirat nanti. Fatimah adalah seorang wanita yang agung serta ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia tokoh perempuan yang dalam bidang kemasyarakatan, orang yang sangat sabar dan bersahaja. Akhlaknya pun sangat mulia. Fatimah Zahra seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya, tanpa banyak menuntut pada suaminya. Fatimah sangat patut kita jadikan teladan utama. Yang kedua ada kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang penduduk Yaman, aliran Qarn dari kabilah Murad. Ayahnya sudah tiada dan dia hidup bersama ibunya dan sangat berbakti kepadanya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesembuhan, tapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan,
Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohon ampun kepada Allah untukmu, maka lakukanlah." Ketika Umar bin Khattab telah menjadi Amir Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, "Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka menjawab, "Ada." Umar kemudian bertanya lagi, "Bagaimana keadaan ketika kalian meninggalkannya?" Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais, "Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan pakaiannya usang." Umar bin Khattab berkata kepada mereka, "Celaka kalian. Sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohon ampun untuk kalian, lakukanlah." Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menanti Uwais. Dan kebetulan suatu ketika dia datang bersama jemaah haji dari Yaman. Lalu Umar bin Khattab menemuinya. Dia hendak memastikannya terlebih dahulu. Makanya dia bersama, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Namaku Uwais." Umar melanjutkan pertanyaannya, "Di Yaman daerah mana?" Dia menjawab, "Dari Qarn." Umar bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Menjawab, "Dari kabilah Murad." Umar bin Khattab bertanya lagi, "Bagaimana ayahmu?" "Ayahku telah meninggal dunia. Saya hidup bersama ibuku," jawabnya. Umar bin Khattab melanjutkan, "Bagaimana keadaanmu bersama ibumu?" Uwais berkata, "Saya berharap dapat berbakti kepadanya." Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi, "Apakah engkau pernah sakit sebelumnya?" Uwais menjawab, "Benar, saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya diberikan kesembuhan." Umar bertanya lagi, "Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut?" Dia menjawab, "Di lenganku masih ada bekas sebesar dirham." Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar bin Khattab. Dan ketika Umar bin Khattab melihat tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, "Engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku." Uwais berkata, "Masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab, "Iya benar." Umar radhiyallahu anhu meminta dengan terus mendesak kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun kepadanya. Selanjutnya Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya mengenai kemana arah tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, "Saya akan pergi ke kabilah Murad dan dari penduduk Yaman ke Irak." Umar berkata, "Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amir Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah elang banyak orang tanpa dipedulikan orang lain." Teladan yang bisa diambil dari Uwais Al-Qarni adalah beliau adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimpangan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas, dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian sangat penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau memperlakukan istimewa. Justru sebaiknya dia ingin dilakukan sama sebagai rakyat yang lain. Kesimpulan, Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam.
dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis Allah Subhanahu wa taala. Dia